Saat masuk ke dapur asrama, ia langsung kagum karena tempatnya bersih banget, rapi, dan alat masaknya juga lengkap semua. Setelah melihat bahan-bahan yang tersedia, Soma pun mulai memasak. Gak butuh waktu lama, ia berhasil bikin hidangan bernama burger sarden ala Yukihira. Awalnya nenek Fumio bingung karena di dapur nggak ada daging sama sekali. Tapi Soma menjelaskan kalau ia memakai sarden kaleng sebagai penggantinya. Begitu dicicipi, nenek Fumio langsung terkejut karena rasanya enak banget. よろしい。入寮を認める。Akhirnya, Soma resmi diterima tinggal di asrama Bintang Kutub. Malam harinya, saat Soma lagi santai di kamar, tiba-tiba ada cowok muncul dari atap. Cowok itu bernama Satoshi Isiki. Orangnya aneh, tetapi ramah banget. Isiki langsung mengajak Soma ikut pesta bareng penghuni asrama lainnya. Soma pun tentu saja langsung setuju. Dan ternyata, Megumi juga tinggal di asrama yang sama. Di sana Soma mulai kenalan dengan penghuni lain seperti Maru Yenji, Daigo dan Shoji, Ryoko, Yoshinoyuki, sampai Ibu Saki-sun. Suasana asramanya hangat banget dan mereka semua menyambut Soma dengan begitu baik. Di tengah pesta, Soma jadi penasaran soal Dewan Elit Totsuki yang sebelumnya disebut Hisako. Akhirnya, ia bertanya ke penghuni asrama lainnya. Marui lalu menjelaskan kalau Dewan Elit Totsuki itu ibarat penguasa sekolah. Kalau di dunia nyata mungkin mirip OSIS, tapi levelnya jauh lebih gila. Mereka bahkan punya pengaruh besar sampai para guru pun bisa tunduk pada mereka. Jadi, anggota Dewan Elit benar-benar dianggap monster di Akademi Totsuki. 乾杯。 Saat semua orang mulai tidur, Isiki malah membuatkan Soma sebuah hidangan spesial. Ia memasak sarden ala Spanyol dengan lada Cina dan sup hangat. Begitu Soma mencicipinya, ia langsung kaget karena rasanya luar biasa enak dan yang bikin lebih mengejutkan lagi, ternyata Isiki adalah anggota Dewan Elit Totsuki kursi ketujuh. Mendengarnya, Soma pun langsung syok. Apalagi skill memasak Isiki benar-benar beda level. Setelah itu pun Isiki gantian menantang Soma untuk memasak. Soma tentu nggak mau kalah dan langsung mulai memasak dengan heboh sampai bikin Yoshino, Ryoko, dan yang lain terbangun. Beberapa menit kemudian, Soma menyajikan nasi kepal sarden dengan teh. Biasanya hidangan itu memakai salmon, tapi kali ini Soma menggantinya dengan sarden. Mereka semua langsung mencicipinya dan langsung dibuat nyaman sama rasanya. Hangat banget, seperti makanan rumahan yang bikin tenang. Isiki lalu menyadari kalau Soma ternyata memakai teknik Prancis bernama poêle, yaitu teknik memasak dengan minyak agar daging atau bahan jadi kecoklatan sempurna. Lucunya, Soma sendiri nggak tahu nama teknik itu karena ia cuma belajar dari ayahnya sejak kecil. ってなんであんたも驚いてるのよ。 Setelah itu, Isiki bertanya kenapa Soma begitu ngotot ingin jadi nomor satu di Totsuki. Soma pun menjawab dengan santai kalau ia ingin melampaui ayahnya. Bahkan ia juga bilang kalau suatu hari nanti, ia bakal merebut kursi ketujuh milik Isiki. Bukannya marah, Isiki malah senang mendengar tekad Soma. Tapi ia juga mengingatkan kalau ucapan Soma tadi pagi sudah membuat seluruh sekolah memperhatikannya. Jadi Soma harus siap dengan semua tekanan itu. Tapi bukannya kapok, esok paginya Soma malah langsung menantang Isiki secara resmi demi kursi ketujuh Dewan Elit. Saat itu Isiki sampai bingung sendiri. Ia lalu menjelaskan kalau perebutan kursi Dewan Elit tak bisa asal tantang. Harus ada sesuatu yang dipertaruhkan setara dengan kursi tersebut. Nenek Fumio juga ikut menjelaskan kalau posisi Dewan Elit itu sangat berharga. Bahkan dulu penghuni asrama Bintang Kutub banyak yang berhasil masuk ke Dewan Elit. Isiki kemudian menjelaskan tentang duel memasak resmi bernama Shokugeki. Ada tiga syarat supaya duel itu sah. Pertama, harus ada hakim resmi. Kedua, harus ada jumlah juri ganjil, misalnya 3 atau 5 orang. Dan yang terakhir, kedua pihak harus sama-sama setuju dengan taruhan yang dibuat. Sementara itu di sisi lain, Erina baru saja memenangkan Shokugeki dan mengambil alih sebuah klub penelitian. Dari sini, mulai kelihatan seberapa mengerikannya pengaruh Erina di sekolah. Padahal ia masih tahun pertama. Isiki sendiri sebenarnya mulai menyadari kalau bakat Soma juga cukup berbahaya. Namun Isiki sendiri sebenarnya mulai menyadari kalau bakat Soma juga cukup berbahaya. Keesokan paginya, Soma dibangunkan Isiki buat membantu panen sayur di kebun belakang asrama. Ternyata bukan Soma doang, Yoshino juga ikut dipanggil. Pada saat itu Soma langsung kagum karena penghuni asrama ternyata hidup mandiri. Semua punya tugas masing-masing. Megumi ternyata sudah duluan membantu di kebun. Ia lalu memberikan Soma tomat yang baru dipanen. Begitu dicicipi, Soma langsung terkejut karena rasanya segar dan manis banget.
Saat sarapan, Megumi memasakkan makanan untuk semua orang. Dia terinspirasi dari trik madu yang dipakai Soma sebelumnya. Dan hasilnya bikin Soma cukup kagum. Lalu Yoshino bertanya apakah Soma belum masuk klub penelitian. Soma tentu bingung karena ia belum tahu soal itu. Yoshino menjelaskan kalau Akademi Totsuki punya banyak klub penelitian, mirip ekstrakurikuler, tapi fokusnya untuk eksperimen resep, penelitian makanan, sampai ikut lomba memasak. Karena penasaran, Soma dan Megumi mulai berkeliling melihat klub-klub yang ada, sampai akhirnya Soma tertarik pada klub penelitian Donburi karena ia ingin menambah menu baru untuk restorannya nanti. Tapi saat mereka sampai di sana, suasananya malah suram banget. Klub itu ternyata hampir dibubarkan. Ketua klubnya bernama Kanichi Konishi. Ia menjelaskan kalau semua itu terjadi karena Erina ingin mengurangi dana dan ruangan untuk klub-klub yang gak ia sukai. Dan satu-satunya cara menyelamatkan klub itu adalah lewat Shokugeki. Tiba-tiba, datang seorang gadis berkulit gelap bernama Ikumi Mito bersama anak buahnya. Ikumi ingin mengambil alih ruangan klub Donburi tersebut. Pada saat itu Megumi langsung panik karena Ikumi terkenal sebagai spesialisasi daging terbaik di sekolah. Keluarganya bahkan punya perusahaan daging terbesar di Jepang. Tapi di luar dugaan, Soma malah maju dan mengambil alih tantangan itu. Ia langsung menantang Ikumi dalam Shokugeki dengan tema Donburi. Taruhannya juga tak main-main. Kalau Ikumi menang, Soma harus keluar dari Totsuki. Tapi kalau Soma yang menang, Ikumi wajib bergabung ke klub penelitian Donburi. 作る品目はどん開戦は3日後だ。 Tantangan itu langsung resmi dan menyebar ke seluruh sekolah lewat koran kampus. Karena lawannya ahli daging sapi, Konishi menyarankan Soma memakai bahan lain. Tapi Soma tetap memilih jalan nekat. Masalahnya, keuangan klub Donburi benar-benar minim. Bahkan uang kiriman Joichiro buat Soma juga sedikit banget. Mereka pun mulai bereksperimen terus-menerus sampai hampir putus asa. Untungnya, Megumi memberi ide yang akhirnya membantu Soma menemukan cara membuat daging murah jadi selimut daging mahal. Hingga akhirnya Soma memotong daging kotak-kotak, memukulnya sampai rata, lalu merendamnya dengan bawang supaya teksturnya jadi lembut. そして噛むたびに口の中で Dan akhirnya hari Shokugeki pun tiba. Acara itu dipandu oleh Kawashima Urara, pembawa acara yang kelihatannya manis tapi sebenarnya suka menghasut. Para murid langsung meremehkan Soma karena ia cuma memakai daging diskonan dari minimarket. Sementara Ikumi memakai Wagyu A5 berkualitas tinggi. Bahkan, Ikumi sempat menyuruh Soma menyerah saja sebelum pertandingan dimulai. Tapi Soma tetap santai seperti biasa. Setelah waktu memasak habis, Ikumi menyajikan donburi daging panggang dari Wagyu A5. Para juri langsung memuji tingkat kematangan dan rasa dagingnya. Pada saat itu, penonton makin yakin jika Soma bakal kalah telak. Namun saat giliran Soma tiba, ia malah bingung sendiri memberi nama makanannya. Pada awalnya, para juri meremehkan karena Soma hanya memakai daging murah. Tapi begitu tutup hidangannya dibuka, aroma masakannya langsung menarik perhatian semua orang. Dan saat dicicipi, para juri langsung terdiam. Rasanya ternyata luar biasa enak sampai mereka pengen nambah lagi dan lagi.